Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Efesus 2, ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bermegah. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan kita datang melalui kasih karunia Allah, bukan karena usaha atau pekerjaan kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini, kita merasa terbebani oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Rasanya sulit untuk membebaskan diri kita dari belenggu dosa yang terus menghantui pikiran dan hati kita. Namun, dalam kesulitan dan keputusasaan, kita menemukan harapan yang menguatkan, kasih karunia Allah yang tak terbatas. Kasih karunia adalah anugerah tidak layak yang diberikan Allah kepada kita, walaupun kita tidak pantas mendapatkannya. Itu adalah hadiahnya kepada umat-Nya, agar kita dapat mengalami keselamatan dan pembebasan dari dosa. Kasih karunia Allah datang melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang dikorbankan di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kasih karunia bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh melalui usaha atau perbuatan kita sendiri. Tidak ada jumlah kebajikan atau perbuatan baik yang bisa memperolehnya. Kasih karunia adalah hadiah Allah yang hanya dapat diterima dengan iman. Iman yang tulus kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan pengakuan akan dosa-dosa kita adalah kunci untuk menerima kasih karunia-Nya. Saudaraku, bayangkan seseorang yang tersesat di hutan yang gelap dan penuh dengan rintangan. Dia berjalan tanpa tujuan, kelelahan, dan takut karena tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Tiba-tiba, datanglah seorang pemandu yang penuh kasih. Pemandu itu menawarkan bantuannya tanpa memperdulikan latar belakang, atau kesalahan yang telah dilakukan oleh orang yang tersesat itu. Pemandu tersebut membawa orang yang tersesat itu keluar dari hutan yang suram, dan membimbingnya ke tempat yang aman. Dia menunjukkan jalan yang benar, melindungi dari bahaya, dan memberikan kekuatan dan penghiburan selama perjalanan. Semua ini adalah hasil dari kasih dan belas kasihan pemandu. Dalam ilustrasi ini, hutan yang gelap dan penuh rintangan, melambangkan dunia yang penuh dengan dosa dan kesalahan kita. Orang yang tersesat adalah setiap orang yang hidup di dunia ini. Pemandu yang penuh kasih adalah Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Kita semua adalah orang yang tersesat yang membutuhkan pemandu tersebut. Hanya melalui kasih karunia-Nya yang melimpah, kita bisa dibebaskan dari dosa dan mendapatkan keselamatan. Allah mengasihani kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan yang mungkin kita hadapi.
Saudaraku, keselamatan melalui kasih karunia adalah pesan penting dalam iman Kristen. Kita tidak perlu terbebani oleh dosa-dosa kita yang lalu. Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memulai kembali dan hidup dalam kebebasan yang sejati. Kita hanya perlu menerima kasih karunia-Nya dengan iman yang tulus. Jadi, marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada-Nya, dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Dalam kasih karunia-Nya, kita akan menemukan pembebasan, pengampunan, dan hidup yang berkelimpahan dalam persekutuan dengannya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.